Perkenalkan, nama aku Nabila Zawahir Cia. Aku dari kelas Ilmu Komunikasi 01 dengan NIM 2496428. Aku berasal dari Yogyakarta, umur aku sekarang 21 tahun. Aku pernah jadi wakil ketua acara 17 Agustusan di rumah pada tahun 2024 sampai 2026 ini. Sebelumnya aku mau cerita kenapa sih kok bisa aku itu tuh jadi wakil panitia 17-an. Karena waktu itu tuh waktunya aku tuh jarang banget buat datang ke rapat. Habis itu akhirnya teman-teman aku di rumah, termasuk kakak sepupu aku juga, dia itu waktu rapat pemilihan panitia, karena aku tidak bisa hadir, aku berhalangan hadir karena ada suatu hal. Akhirnya dia mengajukan aku buat udah Caca jadi panitia aja, jadi wakil aja, biar dia besok bisa ikut rapat, bisa ini. Jadi dia mengajukan aku untuk jadi wakil agar aku bisa lebih sering untuk ikut rapat-rapat di kepanitiaan di rumah ini. Habis itu tanpa persetujuan aku, tanpa dia bertanya dulu ke aku, nah dari situ akhirnya aku jadi wakil panitia 17-an tanpa persetujuan aku, tanpa aku belum bilang iya ataupun tidak, aku udah disuruh untuk jadi wakil ketua. Nah, kenapa aku bisa tahu tiba-tiba aku jadi wakil ketua? Karena waktu itu kakak aku ini tuh dan yang lainnya kan ngelis nama dan jabatan di grup ya. Waktu aku buka grup, tiba-tiba nama aku udah ditulis. Akhirnya ya udah mau nggak mau kakakku bilang kalau walaupun aku terpaksa dan aku dipilih, aku harus tetap menjalankan tugasku dengan sebaik mungkin. Nah, visi misi aku untuk jadi wakil panitia ini waktu itu, yang pertama aku mewujudkan acara peringatan 17-an yang meriah dan di lingkungan yang ramah. Terus habis itu aku mau kita itu masyarakat tertib, kompak, dan kebersamaan. Terus habis itu acara ini tuh bisa dinikmatin sama semua masyarakat. Nah, misi aku itu tuh membantu acara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh rangkaian 17-an. Terus habis itu aku maunya mengkoordinasi panitia agar setiap kegiatan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai tugas masing-masing. Habis itu aku mau menjaga komunikasi yang baik antara panitia dan warga demi terciptanya kerjasama dan kekompakan. Terus membantu memastikan acara berlangsung aman, tertib, dan menyenangkan. Habis itu kan kalau misalnya acara 17-an tuh kita harus membutuhkan partisipasi warga yang aktif ya. Nah, aku mau mendorong partisipasi aktif warga dalam perayaan 17-an agar menjadi momen kebahagiaan, kebersamaan, dan nasionalisme. Nah, langkah-langkah ini biar anggota aku bisa ngikutin visi misi yang aku buat itu dengan cara aku menyampaikan visi misi dengan bahasa yang baik dan tidak kaku. Kayak aku bilang kayak target kita di acara 17-an ini rapi ya, seru, terus gini. Jadi kita bisa jalan bareng, kita bisa saling bantu, kita bisa kerja sama. Jadi kayak mereka tuh paham tujuan kita dan mereka lebih mau untuk gerak. Terus habis itu selain itu aku tuh nggak cuma mau ngomong, aku tuh mau juga buat jadi pengarah buat mereka. Kayak nggak cuma nyuruh doang, aku tuh juga mau untuk turun tangan untuk bantu mereka. Jadi kayak nggak kayak kamu jadinya ini ya, kamu ini. Nah, aku nggak mau kayak gitu, tapi aku mau juga kayak tolong dong kamu gini. Kalau nggak bisa, ayo aku bantu gitu. Terus habis itu aku mau
tiap anggota itu tuh dibagi tugasnya itu dengan jelas. Jadi kita tuh tahu apa sih bagian-bagian kita dan tugasnya apa. Jadi nggak satu orang megang semua tuh enggak. Jadi kita harus dibagi-bagi biar semuanya itu dapat tugasnya masing-masing. Habis itu aku itu mau membangun komunikasi yang enak. Jadi kayak jangan cuma negur kalau salah, tapi kayak tanyain kayak progresnya sampai mana, kendalanya di mana gitu. Terus habis itu aku mau melibatkan semua anggota dalam mengambil keputusan, kayak milih lomba, terus habis itu ngatur jadwal lomba, atau mungkin nanyain ide mereka waktu acara 17-an tuh gimana, lomba itu gimana. Dan kalau di lingkungan aku kan sebelum 17-an itu tuh pasti ada jalan sehat atau senam. Nah di situ kita juga mau tentuin tanggal nih, kapan ya enaknya buat ngadain ini semua acara ini, gimana ya konsepnya bagusnya. Terus habis itu aku selalu mengapresiasi hal-hal kecil yang udah mereka buat, kayak say thank you. Terus habis itu aku minta tolong, aku selalu mengucapkan tolong dan terima kasih untuk semua hal yang udah mereka buat. Terus habis itu aku selalu ada evaluasi dan penutupan di kebersamaan. Jadi kalau misalnya habis acara selesai, selalu ada evaluasi yang nyantai, kayak ngobrol bareng kayak gimana nih tadi, susahnya gimana, ada yang gini nggak gitu. Itu tuh menurut aku tuh bikin kita di tahun berikutnya kita bisa lebih baik, karena di tahun ini kita udah dievaluasi, tahun berikutnya kita bisa mengambil evaluasi itu. Nah, kesulitan aku buat mimpin anggota ini dari segi internal itu mungkin kayak kurangnya komitmen dari anggota ya. Kayak anggota tuh ada yang semangat di awal, terus habis itu pas udah jalan tuh kayak jarang hadir atau pasif. Terus ada juga kayak perbedaan karakter sama ego tiap orang, kan kayak kita susah gitu ya buat ngaturnya. Jadi kayak ada beberapa yang kayak pengen kerja dan pendapat sendiri, terus jadi kayak susah disatuin gitu. Habis itu komunikasinya kurang efektif karena informasi itu tidak disampaikan dengan jelas atau bisa salah paham. Jadi anggota tuh jarang membaca pesan gitu loh. Terus manajemen waktu itu tuh kayak kadang kita udah nentuin, terus tiba-tiba pada nggak bisa, itu jujur itu susah banget. Dan ada beberapa orang yang mungkin kayak ada masih kuliah, masih sekolah, udah ada yang kerja juga. Jadi kayak susahnya itu tuh kita ini tuh susah buat manajemen waktu yang sama-sama kita semua itu bisa kumpul. Jadi pasti otomatis ada banyak yang nggak bisa kumpul. Terus habis itu kurangnya rasa tanggung jawab. Jadi ada tugas yang dikerjain dengan sesuai dengan arahan. Terus habis ada juga kerjaan yang kayak kita tuh kayak ngerasa kayak enggak, ini tuh kurang gini. Jadi kayak mungkin ada beberapa seperti miskomunikasi. Terus habis itu kurang percaya diri juga sebagai pemimpin, karena pasti kan ada rasa sungkan ya, karena kan nggak semua anggota itu tuh ada yang di umurnya di bawah aku gitu loh, pasti ada di atas aku juga. Dan aku tuh ngerasa sungkan kalau misalnya buat nyuruh mereka gitu loh. Terus dari segi eksternal aku tuh ngerasanya itu ada keterbatasan dana dan fasilitas. Habis itu cuaca dan kondisi lingkungan juga itu berpengaruh banget. Terus yang paling penting itu tuh kurangnya partisipasi warga. Itu sering banget kurang banget, karena kayak nggak semua warga itu tuh antusias buat ngikutin acara ini. Terus habis itu perbedaan pendapat dari pihak luar itu seperti kayak Pak RT, Pak RW, atau mungkin kayak ketua dawis gitulah, ketua bapak-bapak ibu-ibu di sini. Terus habis itu kita tuh kesulitan untuk faktor keamanan dan ketertiban, karena kan kadang kan ada anak-anak yang susah banget diatur gitu ya. Nah, kalau dari ini semua menurut aku ini tuh masuk ke gaya pemimpinan yang demokratis. Terus abis
itu kepemimpinan yang partisipatif sama persuasif, karena demokratis itu tuh komunikasi dua arah. Jadi pemimpin itu tuh lebih membuka ruang diskusi dan saran. Kelebihannya anggota merasa dihargai, kerja tim lebih solid. Terus habis itu apa ya namanya, dari partisipasi itu apa ya, kita tuh anggota lebih terlibat sih dalam proses pemimpinan. Terus habis itu kelebihannya karena anggota karena lebih terlibat kan, jadi kayak mereka ngerasa ada rasa tanggung jawab lebih tinggi gitu ya. Terus habis itu persuasif karena pemimpin itu tuh mengajak, membujuk dan memberi motivasi minim paksaan. Jadi anggota tuh lebih bekerja dengan kesadaran diri. Nah, kenapa cocok? Karena dari komunikasi demokratis itu sebagai wakil itu aku sering jadi tempat curhat dan ide masukan para anggota. Terus dari persuasif itu karena apa ya, kalau terlalu keras tuh para panitia bisa mundur pelan-pelan. Dan kalau dari partisipatif itu tuh kan mendukung ya, jadi kita tuh punya cara tuh bersama gitu loh, nggak sendiri. Terus habis itu cara aku untuk menyelesaikan masalah itu tuh aku cari tahu dulu masalah dan akarnya, terus komunikasi lebih terbuka. Terus habis itu aku mau musyawarah dan mufakat, dan pembagian tugas yang jelas dan adil, sama pendekatan personal. Jadi kalau misalnya ada anggota yang pasif atau ada konflik, kita selesaikan secara pribadi biar enggak memperkeruh suasana gitu. Terima kasih semua, bye bye.